Nah, kita coba kerjakan ini, kan? Soal-soal. Nah, jadi ini ada bejana 1 liter diisi dengan 1 atmosfer A, ya. Dan reaksi dibiarkan mencapai kesetimbangan pada 298 Kelvin. Nah, ini dia reaksinya. A, ya, bolak-balik ke B, 2B. Nah, dua-dua ini si A dan B ini dalam fasa gas, ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah berapa tekanan parsial keseimbangan dan fraksi mol A dan B? Yaitu A. Baru B, jika volume wadah digandakan, berarti ini kan volume wadahnya 1 liter. Pada A ini 1 liter. Nah, B ini berarti kalau volume wadahnya digandakan, ya, berapa tekanan parsial keseimbangan dan fraksi mol A dan B. Nah, baru terakhir C, jika 1 atm, ya, 1 atmosfer argon. Nah, argon ini berarti gas inert, ya, gas inert dimasukkan ke dalam sistem B. Nah, berarti sistem B ini berarti volume ganda, nah, ditambah lagi 1 atmosfer gas inert, ya, argon. Berapa keseimbangan dari tekanan parsial dan fraksi mol A dan B setelah keseimbangan tercapai? Oke, coba kalian, saya kasih waktu untuk mengerjakan ini, ya kan? Berarti reaktannya ini A, ya kan? Produknya B, tapi dia ada reaksi reversible. Nah, jadi gimana? Tapi ingat, ini kita mau menghitung pada saat kesetimbangan, ya, pada saat kesetimbangan. Oke, ini jangan lupa KP-nya, ya, KP-nya. Saya lupa catat. Nah, ini KP-nya dengan KP, ya. Dengan KP. Oh ya, kalau nggak saya stop share dulu. Jadi KP-nya 3,1, ya. Nih, ya. Coba bisa nggak kita kerjakan? Berarti yang kita ketahui itu volumenya, ya, volumenya 1 liter, nah, tekanan 1 atm, ya kan? Suhunya 298 Kelvin, KP-nya 3,1. Nah, jadi berapa tekanan parsial pada saat kesetimbangan? Ya kan? Nah, baru berapa fraksi mol A dan B? Baru yang B, bedanya dengan A adalah bagaimana kalau volumenya digandakan. Ya kan, volumenya digandakan. Nah, berapa tekanan parsial pada saat kesetimbangan dan berapa fraksi mol A dan B. Nah, C ini lebih rumit lagi, ya. Karena bagaimana kalau selain A dan B ditambahkan gas argon? Nah, berarti gas argon ini kan gas yang tidak bereaksi. Ya kan, gas yang tidak bereaksi karena dia inert. Tetapi ditambahkannya itu kan berarti pasti ada tekanan yang berubah gitu, ya. Atau volume. Nah, jadi coba kalian
Kerjakan. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit ya? 5 menit? Hah? Saya kasih waktu berapa menit? 8 menit bisa, Mem. Berapa menit? Oke, berapa menit? Oke, ya. Gak apa-apa, ini kan kita kan ini baru pertama kali ketemu soal seperti ini kan di kelas ini kan. Saya nggak tahu di SMA udah belajar nggak kalian seperti ini, soal seperti ini? Udah belajar nggak di SMA? Hah? Kemarin minggu lalu siapa yang ada catatan SMA-nya? Siapa yang ada catatan SMA-nya minggu lalu? Coba saya lupa. Patris. Bukan Martina. Siapa kemarin? Patricia, Bu. Oh, Patricia. Nah, Patricia udah belajar ini nggak di SMA? Belum, Mem. Belum. Oke. Coba coba di ini nih ya, coba di apa-apa kan bukan berarti maksudnya harus benar nggak, tapi kan kita harus berlatih gitu. Nah, kalau langsung saya kasih jawaban juga kan kalian nggak apa gitu. Nah, jadi sebaiknya kita coba dulu, ya kan? Lalu kita nanti diskusikan sama-sama.
Sudah? Bisa? Jawaban apa? Hmm? Apa jawaban A ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, kita langsung jawab aja ya. Nah, jadi di sini kan KP-nya 3,1. Nah, ditanyakan berapa tekanan parsial keseimbangan dan fraksi mol A dan B. Nah, kalau soal-soal seperti ini, yang perlu kita kerjakan adalah kita men-setup tabel. Nah, kita setup tabel, kita buat 3 kolom, ya kan? Kolom pertama ini menyatakan awal, perubahan, dan kesetimbangan, ya kan? Nah, kolom kedua menyatakan bagaimana perubahan dari A, kolom ketiga menyatakan bagaimana perubahan dari B. Nah, dari soal kita ketahui kalau pada awal itu A adalah 1 atm. Nah, jadi pada awal A sudah ada 1 atmosfer ya. Nah, sementara B belum ada karena B adalah produk ya. Nah, kita anggaplah selama perubahan itu ada berkurang sejumlah X untuk A. Nah, otomatis kalau sejumlah X berkurang dari A, maka ada sejumlah 2X bertambah untuk B. Ya. Nah, kalian tentunya tahu kan 2 ini dari mana? Koefisien. Dari koefisiennya. Nah, jadi makanya di sini 2X. Nah, berarti pada saat kesetimbangan yang terjadi adalah 1 dikurang X, karena si X dia berkurang sejumlah perubahan. Nah, pada B dia adalah 2X. Nah, pada saat kesetimbangan. Nah, kalau kita udah ketahui gini, selanjutnya apa yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai X? Karena X kan tidak diketahui sekarang. Nah, jadi nilai X bagaimana kita mencarinya? Bagaimana kita mencari? Dari persamaan KP menggunakan rumus KP, Mem. KP sama dengan Pro
jumlah produk, pangkat koefisiennya per jumlah reaktan pangkat koefisiennya, Mem. Oke, nah jadi kalau begitu di sini KP sama dengan kan berapa tadi? 3,1. 3,1. Nah, jadi berarti 3,1 sama dengan 2x pangkat 2 2x pangkat 2 per 1 dikurang x. per 1 dikurang X. Nah, dapatlah kan. Kalau begitu X-nya dapatnya berapa? Coba kalian hitung. Nah, X-nya berapa? Berapa X-nya? Bisa? 0,467, Mem. 0,467. Semua dapat segitu. Ada 2 ya. Ada 2 X-nya kan? Satu nilainya negatif atau positif? Negatif, ada yang negatif, ada yang positif, Mem. Ya, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kita pilih yang negatif atau yang positif? Kita pilih yang positif ya, negatifnya nggak berlaku ya, karena ini kita berbicara nilai dari perubahan tekanan ya, perubahan tekanan parsial ya. Nah, jadi kita dapat satu itu negatif 1,349, satu 0,574. Nah, jadi karena negatif ini tidak bermakna. Karena itu yang kita dapat adalah 0,574. Nah, kalau begitu berarti berapa tekanan parsial A pada saat kesetimbangan? 0,429 atm, Mem. 0,429 ada saya dapat 0,426, pokoknya 0,42 something gitu ya. Nah, kalau tekanan parsial B 1,148. 1,148. Nah, kita udah dapat lah tekanan parsial A baru tekanan parsial B pada saat kesetimbangan. Nah, fraksi mol A berapa nilainya? Fraksi mol B berapa nilainya? 0,271. 0,271, yang B Yang B atau yang A? Yang A, Mem. Yang A, ya kan? Nah, satu lagi yang B 0,729. 0,729. Oke, ya. Oke, sudah ngerti sekarang ya? Sudah, Mem. Udah ngerti ya? Nah, jadi selalu ketika kesetimbangan, coba setup tabel awal perubahan kesetimbangan. Nah, supaya kalian bisa mengerti bagaimana perubahannya. Nah, ini dia tekanan parsial A, tekanan parsial B, lalu fraksi mol A di sini. Saya lupa ini bikin 0,721. Bentar ya. Ini sama dengan 0,271. Oke. Oke. Nah, ini kan sudah selesai yang A.
Ini kalian perlu catat nggak? Perlu catat. Perlu. Dari mana mau dicatat? Dari sini? Ini udah selesai dicatat? Sudah, Mem. Udah. Yang ini? Yang ini belum ya? Ini mau Sudah, dicatat? Ya? Iya, Mem. Oke, catat dulu ya. Sudah selesai yang ini slide-nya? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, ini sudah selesai dicatat atau belum? Sudah selesai yang ini dicatat? Sudah, Mem. Sudah ya. Terakhir, ini terakhir kan? Oke. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian yang ini? Bedanya tadi apa? Bedanya dia volume wadah digandakan. Nah, jadi kalau volume wadah digandakan, bagaimana? Tapi ini berurut ya, berurut. Jadi setelah selesai A ini, volume wadah digandakan. Nah, akibatnya apa? Kita bikin lagi tabel APK. Awal, perubahan, keseimbangan. Nah, jadi awalnya di situ berapa A-nya? Awalnya berapa A-nya? Nah, di sini kan tadi terakhir kita dapat A itu adalah 0,426 ATM ya. Sementara si B itu adalah 1,148. Oke. Nah, jadi A-nya bagaimana di sini? Kalau volume digandakan. Nah, setelah keadaan ini, ya kan, volumenya digandakan. Jadi apa yang terjadi? Bertambah. Kenapa? Kenapa Sardes? Bertambah dikali 2. Kali 2 atau bagi 2? Setengah. Setengah ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah pada awal ini A-nya adalah 0,213. Dari mana 0,213? 0,754 per 2, Mem.
0,426 dibagi 2 ya. Oke. Nah, B-nya dari mana ini 0,574? 1,148 dibagi 2. Nah, 1,148 dibagi 2. 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini perubahannya. Perubahannya tetap aja sama, negatif X. Lalu untuk B adalah positif 2X. Nah, jadi pada saat kesetimbangan dia 0,213 dikurang X. Nah, baru B adalah 0,574 ditambah 2X. Nah, berapa nilai X-nya ini? Boleh nggak kita menggunakan KP yang sama? Boleh, Mem. Boleh ya, kita boleh menggunakan KP yang sama. Nah, jadi coba kita cari X-nya. Berapa X-nya? Berarti setelah tahu X, apa yang kita hitung? Fraksi mol, Mem. Tekanan parsialnya dulu ya. Nah, tekanan parsialnya dulu kita hitung. Nah, setelah tekanan parsial dapat, baru kita hitung fraksi mol. Ya, oke. Coba hitung. Nah, saya harap setelah latihan ini, kalian sudah semakin mengerti kan? Sudah belum? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Berapa nilai X-nya? Nol 0,05, Mem. 0,05 5. ya. X-nya 0, bisa 0,05. Oh ya, 0,05 ya. 0,05875 ya. Nah, panjang ya. Kalau gitu PA-nya berapa? Nol 0,154, Mem. 0,154. PB-nya 0,692, Mem. 0,0692. Nah, berarti sesudah itu kalian bisa hitung berapa nilai fraksi molnya. Jadi fraksi molnya itu ya kan yang kalian dapat berapa? 0,182 dengan 0,818. Oke. Nah, jadi berarti di sini kalau volume ditambah atau dikurang, berpengaruh nggak ke tekanan parsial? Berpengaruh, Mem. Berpengaruh ya. Nah, berpengaruh ke tekanan parsial. Nah, sekarang bagaimana dengan yang terakhir? Yang C. Kalian udah catat tadi soalnya kan? Sudah, Mem. Yang C. Yang C itu yang ditambahkan adalah apa tadi? Yang ditambahkan adalah gas argon. Gas argon itu kan berarti dia tidak bereaksi ya, tidak bereaksi kan, karena dia inert. Jadi yang dipengaruhinya hanya apa? Komposisi, Mem. Komposisinya aja ya kan. Jadi kalau begitu yang hanya kalian perlu hitung adalah berapa fraksi mol dari A, B, dan si argon setelah
kalian tambahkan argon sebanyak 1 ATM. Nah, bisa nggak kalian hitung? Tadi kan fraksi molnya sesudah digandakan berapa? 0,154 untuk A. Fraksi mol B adalah 0,0692. Sementara fraksi mol dari argon adalah 1 ATM. Nah, jadi berapa ini fraksi mol total? Bukan fraksi mol total. Fraksi mol dari A, B, dan argon. Bagaimana ini hasilnya menurut kalian? Berapa fraksi mol A? 0,08, Mem. Ya, 0,0. 0,083 ya. Nah, kalau fraksi mol B? Sama, Mem. 0,08. 0,08 juga ya. Nah, fraksi mol argon? 0,08 juga, Mem. 0,08 ya. Nah, jadi dari situ kita ketahui bagaimana kalau penambahan gas inert ada nggak perubahan? Ada nggak perubahan? Tidak ada ya, tidak ada perubahan ya. Jadi penambahan gas inert itu kalau kalian lihat ini dia kan kesetimbangannya tidak bergeser ya. Kesetimbangannya tidak bergeser. Nah, kalian dapatnya 0,08 semua fraksi mol B. Yakin? Ada yang jawabannya sama dengan saya nggak? Ada, Mem, yang B betul, Mem. 0,37, Mem. Argon? Jadi tadi siapa yang jawab sama semua? Rumusnya, Mem, PB per P total, Mem. Iyalah, per P total. Per P total lah. Yang argon, Mem, sama, Mem. 0,54. Nah ya, karena kan enggak. Jadi kalian pikir apa? Kenapa tadi kamu bisa jawabnya sama semua? Dari mana? Hah?
Siapa tadi yang jawab sama semua? Patricia ya? Tidak, Mem. Enggak, jadi siapa yang jawab tadi sama semua? Hah? Siapa tadi? Saya tadi salah jumlahin, Mem. Saya kira Oh, tadi salah. dari Mem. Oke ya, jadi jawabannya seperti ini, ya kan? Jadi yang kesetimbangannya tidak berpengaruh, jadi komposisinya saja yang berpengaruh. Oke, nah ini perlu kalian catat nggak? Perlu dicatat nggak? Perlu, Mem. Perlu, Mem. Perlu. Dari mana dicatat? Dari mana mau dicatat? Yang penyelesaian bagian yang C aja, Mem. Yang C aja. Deh, nah ini ya. Coba. Nanti kasih tahu saya kalau udah selesai ya. Supaya saya tahu kita berpindah ya. Terus biar kita lanjut ke derajat disosiasi. Ya, derajat disosiasi. Nah, ini juga nanti kita banyak hitungan-hitungan ya. Untuk melatih kalian. Nggak terasa nanti kan. Kita sekarang udah pertemuan berapa nih? Pertemuan 10 bukan? Ya kan? Nanti Iya. nggak terasa tahu-tahu udah UAS lagi. Ini kan kita memang minggu depan kita jadi ya ketemu lagi ya. Hari Selasa ya. Iya, Mem. Maksudnya biar kalian pun, saya takut nanti kan kalau biasanya itu semester genap banyak libur ya, banyak libur. Jadi kalau kita nggak ganti, saya takut nanti nggak sempat kita menyelesaikan semua topiknya ya. Jadi nanti ketika UAS, saya nggak mau kalian kesulitan gitu ya. Oke. Sudah selesai yang ini? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, ini baru kita cari tekanan parsial dari A, B, dan argon. Kan? Nah, coba kalian catat. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, kasih tahu ke saya. Biar kita lanjutkan ya. Nanti untuk UAS kalian perlu lagi nggak yang seperti yang kayak saya berikan sewaktu UTS kemarin? Sangat Perlu. perlu. Oke. Selesai nih? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke derajat disosiasi ya. Nah, kita lanjut ke derajat disosiasi. Oke. Nah, jadi derajat disosiasi itu ya kan kita mau menghitung berapa pecahan ya, pecahan disosiasi dari suatu reaksi. Nah, jadi misalnya ini ada reaksi A menjadi 2B, berarti reaksi yang sama dengan soal tadi ya kan. Jadi seberapa besar dia perubahan dari A menjadi B. Nah, makanya derajat disosiasi itu biasanya dalam bentuk pecahan ya. Nah, sebenarnya kita udah hitung tadi. X itulah derajat disosiasi. Ya. X itu adalah derajat disosiasi yang tadi, di tabel tadi, tabel APK. Kan? Tetapi kalau mau kita lambangkan, sebenarnya derajat disosiasi itu lambangnya adalah alfa. Oke. Nah, jadi makanya
kalau kita lihat reaksi ini, ya kan, A menjadi 2B, tetapi reaksinya adalah reaksi reversible, ya kan, reversible. Nah, jadi kalau kita setup tabel APK-nya, kalau kalian lihat di sini, pada awalnya selalu N ada, karena N adalah reaktan, ya kan. Nah, sementara si B itu adalah 0, ya kan. Si B adalah 0. Nah, sementara perubahannya itu adalah untuk A itu negatif, karena A akan berkurang negatif alfa dikali N. Ya, N itu adalah mol dari mol atau tekanan dari A. Nah, B itu adalah positif 2 alfa N. Nah, 2 ini dikalikan dari koefisien stoikiometri. Nah, alfa N adalah perubahannya. Jadi kesetimbangannya itu adalah N dikali 1 dikurang alfa. Nah, sementara untuk 2B adalah 2 alfa N. Nah, jadi makanya alfa ini kita sebutkan sebagai fraksi mol dari A yang terdisosiasi. Ya, fraksi mol dari A yang terdisosiasi. Nah, jadi kalau begitu fraksi molnya udah bisa nggak kita tentukan? Bagaimana kita menentukan fraksi mol? Bagaimana kita menentukan fraksi mol? Nanti fraksi mol A itu ini dibagi N dikali 1 kurang alfa ditambah 2 alfa N. Ya. Oke. Nah, jadi fraksi mol A itu adalah N dikali 1 kurang alfa dibagi N dikali 1 kurang alfa ditambah 2N alfa. Jadi kalau kita sederhanakan jadinya 1 dikurang alfa dibagi 1 ditambah alfa. Ya. Nah, sementara untuk fraksi mol B adalah 2 alfa dibagi 1 tambah alfa. Karena ternyata setelah ini ditambahkan hasilnya adalah 1 ditambah alfa. Nah, kalau tadi kan kita belajar KP, ya kan? KP. Nah, sekarang kalau KP itu kan dia berdasarkan tekanan parsial tadi kan. Nah, Kx ini berdasarkan fraksi mol. Nah, jadi makanya di sini Kx-nya itu sama dengan fraksi mol B kita pangkatkan 2. Kenapa pangkat 2? Karena koefisiennya 2, Mem. Karena koefisien stoikiometrinya. Nah, jadi fraksi mol B pangkat 2 dibagi fraksi mol A, nah itu adalah sama dengan Kx. Nah, makanya Kx di sini adalah 4 alfa kuadrat dibagi 1 dikurang alfa kuadrat. Ya, nah tapi ini makanya kalau kalian lihat nanti hasilnya sama nggak untuk semua reaksi? Hasilnya sama nggak untuk semua reaksi? Kalau misalnya ada reaksinya yang berbeda, misalnya A menjadi 4B, sama nggak? Sama nggak? Tinggal ganti pangkat aja ya, Mem. Nah, tinggal kita, nggak juga lah, nggak tinggal pangkat. Kalau A menjadi 4B, berarti kan kita harus setup lagi APK-nya, benar nggak? Karena nanti perubahannya juga berbeda, karena kalian ingat kan kalau APK itu kan ini dia berpengaruh pada koefisien stoikiometri. Nah, jadi makanya kalau yang pasti kalian harus mengerti cara penurunannya gitu ya. Nanti berdasarkan kalau reaksi berbeda ya kalian harus konstruk lagi tabel APK. Ya. Kalian sudah mengerti cara mengkonstruk tabel APK-nya? Sudah, Mem. Sudah ya. Dewi Erika aja yang ngerti atau semua sudah mengerti? Hah? Sudah kan? Sudah ngerti? Saya mau tanya satu-satu. Sudah ngerti nggak? Veronica, sudah ngerti?
Veronica nggak jawab nih. Mariana sudah ngerti? Hah? Rama sudah ngerti kok pada nggak jawab. Kalian berarti ini nggak yang nggak nyalakan video ini berarti nggak ini ya, nggak ada di tempat. Hah? Lain kali saya minta kalian nyalakan video ya. Saya nggak suka gini. Nah. Nengsi sudah ngerti belum? Ya, jangan gitulah ya. Walaupun kita kelas online, bukan berarti kalian ya hadir tapi nggak hadir ya. Hadir tapi nggak hadir ya. Oke, nggak boleh kayak gitu. Oke. Nah, coba ini. Banyak ini yang videonya mati nih. Ya udah, hari ini saya maafkan aja. Oke. Nah, kalau begitu kita coba. Nah, ini kan berarti KP kalau kalian lihat ya kan. KP sama dengan si KX tadi ya kan. Nah, si KX tadi dikali P total. Nah, kenapa? Karena KP di sini adalah KX, P total dipangkatkan dengan jumlah dari summation dari koefisien stoikiometri. Nah, dalam hal ini ya karena summation dari koefisien stoikiometrinya adalah 2 dikurang 1, ya kan? 2 dikurang 1, karena si A itu kan 1, si B adalah 2. Oke? Ini yang nggak nyalakan video ini berarti nggak ini ya? Nggak ada di Zoom ya? Ditinggal berarti ini. Hah? Oke, sudah ngerti ya ini? Oke, nah sekarang coba kalian kerjakan ini. Jadi ada ini tabel, ya. Nah dari tabel ini kita ketahui delta G formation standar dari N2O4 fase gas yaitu 99,8, satuannya adalah kilojoule per mol. Nah sementara NO2 dalam fase gas dia nilainya adalah 51,3 ya. Nah, ini ditanyakan temukan konstanta kesetimbangan ya kan pada 25 derajat Celcius dan derajat disosiasi untuk sistem yang berada pada tekanan total 1 atm. Nah, kayak mana kita ngerjakan ini? Kemarin minggu lalu ada nggak kita belajar tentang energi bebas Gibbs? Ada nggak? Ada, Ada, Mem. Mem. Ada, Mem. Jadi dari energi bebas Gibbs, ya, apa yang bisa kita dapatkan? Bisa nggak kita hitung KP? Bisa, Mem. Bisa ya. Nah, Bisa. tapi jadi tahap pertama dari soal ini apa yang harus kita tentukan lebih dahulu? Energi total. Hah? Apa yang harus kita tentukan lebih dahulu? Kita kan tahu ini tabel ini. Energi Gibbs-nya. Energi Gibbs-nya. Bagaimana menentukan energi Gibbs-nya ini? Kita udah tahu nilai energi Gibbs dari formation dari N2O4, energi Gibbs formation dari NO2. Nah, jadi bagaimana ini? Berapa nilainya jadinya? Berapa nilainya?
Berapa nilai? Saya kasih waktu berapa menit nih kalian coba kerjain lagi. Hah? Berapa menit? Saya agak frustrasi lah kalau kalian misalnya saya tanyakan diam aja. Nah, agak frustrasi saya sebenarnya. Berapa menit? Kalau saya mau kasih kalian kesempatan mengerjakannya berapa menit? 8, Mem. 8 lagi. Oke, saya kasih waktu kesempatan ya. Nah, coba kerjakan karena saya rasa kalau langsung saya jelaskan, ya kan? Bukan berarti nggak bagus ya. Lebih bagus kalian coba dulu. Nah, nanti setelah kalian coba, saya jelaskan lagi seperti yang tadi ya. Kalau kalian bisa jawab, syukur. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang pasti kalian coba dulu ya. Nah, delta G-nya berapa kalian dapat? Delta G reaksinya. Berapa kalian dapat delta G reaksinya? Berapa didapat delta G reaksinya? 202,4 Mem. 202,4. Yang lain ada? 2,8, Mem. 2,8 kilojoule per mol ya, 2,8 kilojoule per mol. Nah, berarti kalau udah dapat delta G reaksinya, berapa Kp-nya? Pakai rumus apa? Delta G sama dengan min RT lengkap ya, Mem. Ya, min RT ln Kp. Minggu lalu kan kita sudah pelajari kan? Nah, delta G Ya, formation sama dengan negatif RT ln Kp. Nah, jadi kalau udah delta G-nya sudah kita ketahui 2,8 ya kan? Nah, perlu nggak kita ubah ke joule per mol? Perlu ya, karena kan semua satuannya kan R itu dia joule per mol Kelvin ya kan? Baru satuan dari suhunya harus Kelvin. Berarti suhunya di sini berapa? 25 derajat Tambah 200. Celcius. Nah, jadi kalau kalian harus tambah berapa, Sardes?
273, Mem. 273. Jadi hasilnya 298 Kelvin. Nah, jadi KP-nya berapa? KP-nya berapa? 0,323, Mem. 0,323. Benar. Nah, siapa tadi yang jawab? Saya, Mem. Nur ya, Nur Fadila. Oke, 0,323 KP-nya. Nah, sekarang derajat disosiasinya pakai rumus yang mana? Derajat disosiasinya pakai rumus yang 4. Nah, P total kita tahu nggak? P totalnya tadi berapa? 1 ATM, Mem. 1 ATM, ya kan? KP-nya kita udah ketahui. Berarti sekarang tinggal kita mencari nilai alfa. Karena alfa itu adalah derajat disosiasi. Nah, berapa nilai alfanya? Kalau rumusnya seperti itu. 0,273, Mem. 0,273. Oke. Nah, jadi inilah dia cara perhitungannya. Pertama hitung berapa perubahan energi bebas Gibbs, ya kan? Nah, setelah tahu berapa perubahan energi bebas Gibbs reaksi, kalian masukkan ke rumus ini, ya, negatif RT ln Kp. Nah, dapatlah nilai Kp-nya 0,323 atm, atmosfer. Nah, lalu masukkanlah rumus ke dalam rumus kaitan Kp dengan Kx, ya, untuk mencari nilai derajat disosiasinya. Nah, makanya di sini alfanya adalah 0,273. Oke. Ini perlu dicatat? Ini perlu dicatat? Perlu, Mem. Oke, silakan catat dulu. Ya. Nah, bagi yang belum jelas, coba kalian lihat tahapan-tahapan perhitungan ini, ya kan? Supaya kalian bisa kerjakan soal-soal UAS nantinya, supaya kalian ngerti konsepnya ya. Nah, jadi kalau saran saya ketika saya mengirim soal-soal yang seperti latihan UTS itu, kalian jangan langsung lihat jawabannya, ya. Kita kan ada catatan semua rumus-rumus kan. Nah, coba kalian kerjakan berdasarkan pengetahuan yang kalian tahu dulu. Nah, terakhir sesudah selesai, kalian cek sama nggak jawaban kalian dengan jawaban yang saya berikan itu. Nah, kalau nggak sama, coba kalian perhatikan di mana letak kesalahan kalian. Nah, jadi penggunaannya seperti itu. Kalau kalian mau belajar dari bahan yang saya kirim. Jadi jangan langsung kalian baca soalnya, kalian baca jawabannya, nggak akan ngerti kalian. Ya, kayak itu nggak berlatih namanya. Jadi tujuan saya mengirimkan itu adalah supaya kalian berlatih. Nah, sambil saya berikan kunci jawabannya di situ. Ya. Nah, jadi jangan kalian baca gitu enggak. Jadi tutup jawabannya, nah, coba kalian kerjakan, lalu kalian cek ya. Oke? Nah, selesai yang ini, slide yang ini? Udah, Mem. Udah? Oke. Nah, ini perlu dicatat? Perlu, Mem. Oke, silakan. Sudah selesai nih?
Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang yang ini perlu dicatat. Sudah, Mem. Sudah ya? Oke, sudah dicatat ya. Nah, sekarang coba lagi contoh ini. Ya, pokoknya hari ini kita banyak latihan soal ya, supaya kalian mengerti konsep. Karena kesetimbangan ini kita perlu banyak latihan. Nah, ini ada reaksi. Nah, bedanya sekarang apa? Dia punya 3 spesies ya. Dari tadi kan kita hanya punya 2 spesies. Nah, sekarang kita punya 3. Jadi kita punya A, punya B, dan punya C. Nah, reaksinya itu A tambah 2B menghasilkan 2C pada reaksi reversibel. Nah, jadi ini bejananya reaksi awalnya diisi dengan 1 mol A dan 2 mol B. Oke, berarti awalnya itu berarti A1, B2, C berapa? C berapa 0. awal? 0, Mem. Awalnya 0 ya. Nah, pada kesetimbangan ya kan, bejana tersebut berisi 0,6 mol C dan tekanan total 0,890 pada suhu 1350 Kelvin. Nah, pertanyaannya berapa mol A dan B pada kesetimbangan? Yang kedua, berapa fraksi mol A, B, dan C? Yang ketiga, tentukan nilai Kx, Kp, dan delta G reaksi. Oke. Berarti apa yang pertama kali harus kalian kerjakan di sini? Apa? Buat tabel itu, Mem. Buat tabel APK. APK. Nah, dari tabel APK awalnya kita tahu A itu 1, B2, C itu 0. Nah, kalau perubahan kan berarti kita tahu tadi perubahannya A berapa? Negatif apa? X, Mem. Nah, negatif X atau negatif alfa. Nah, ya, negatif X. Nah, berarti B adalah negatif Min 2. 2X. 2X. Nah, kalau C positif 2X. X. Nah, ya. Nah, berarti pada saat kesetimbangan A sama dengan 1 dikurang X, ya kan? Pada saat kesetimbangan B itu adalah 2 dikurang 2X. 2X. Nah, si C berarti pada saat kesetimbangan 2X. 2X, tapi udah ketahuan nggak nilainya berapa? 0,6, Mem. 0,6. Nah, dari situ kalian bisa tahu nggak X berapa? Berapa nilai X-nya? 0,3, Mem. 0,3, Mem. 0,3. Nah, jadi X-nya 0,3 berarti berapa A pada saat kesetimbangan? 0,7, Mem. 0,7. B berapa pada saat kesetimbangan? 1,4. 1,4. 1,4. Nah, kalau begitu bisa nggak kalian hitung yang 2? Karena berarti kan otomatis pertanyaan 1 udah terselesaikan, benar nggak? Ya kan? Nah, pertanyaan 2 berarti berapa fraksi mol A, B, dan C? Total mol pada saat kesetimbangan berapa? 2,7, Mem. 2,7. Berarti fraksi mol A sama dengan 0,7 dibagi 2,7. Nah, fraksi mol B berarti 1,4 dibagi 2,7. 7. Nah, fraksi mol C sama dengan 0,6 Dibagi dibagi 2,7. 2,7. Nah, dapatlah udah kan? Dapat Oke. berarti nilai fraksi mol A, B, dan C. Ya.
Nah, rumus KX tadi apa? Rumus KX. Rumus KX. 2 alfa per 1 tambah alfa pangkat 2 dibagi 1 kurang alfa per 1 tambah alfa. Nggak bisa seperti itu ya, Sardes. Itu kalau reaksinya A menjadi 2B, ya kan? Nah, Iya. sekarang kan reaksinya A tambah 2B, ya kan? Menjadi 2C. Oke. Nah, jadi pokoknya rumusnya itu adalah fraksi mol C di pangkat berapa? 2, 2, Mem. Mem. Pangkat 2 dibagi fraksi mol A pangkat berapa? 1. Pangkat 1 dikali fraksi mol B pangkat 2 ya. Jadi ingat seperti itu. Jadi kalian jangan menghafal rumus. Tadi tuh gunanya kita melakukan penurunan rumus adalah supaya kalian tahu bagaimana kita menentukan KX. Jadi KX intinya adalah produk, fraksi mol produk dipangkatkan koefisien stoikiometri dibagi fraksi mol reaktan dipangkatkan stoikiometri. Nah, dalam hal ini reaktannya ada 2, ya berarti harus kita kalikan ya. Oke, ya. Nah, jadi KX-nya berapa? KX-nya 0,706. ya 0,7064. Nah, kalau kita udah tahu KX, gimana kita menghitung KP? KP rumusnya sama dengan KX dikali P total dipangkatkan koefisien stoikiometri. Ya kan? Nah, maksudnya total dari koefisien stoikiometri. Nah, totalnya tapi ingat ya, berarti kan 2 dikurang 1 ditambah 3. Berarti pangkat berapa si P totalnya? Pangkat negatif 1. Nah, jadi di sini KP-nya sama dengan KX dikali P total pangkat negatif 1. Nah, P totalnya berapa? 0,890. 0,890. Nah, jadi KP-nya berapa kalau begitu? Karena kan kalian sudah dapat si KX 0,7064, ya kan? Nah, jadi KP-nya berapa? Nol koma 0,792. Berapa? TM 0,792 ya, 0,792. Satuannya apa? ATM pangkat 1. ATM pangkat minus 1. Oke. Nah, sekarang bagaimana delta G-nya? Delta G reaksi. Pakai rumus apa? Min RT. Min RT ln KP. Nah, jadi kita tahu nggak tadi KP-nya berapa kan? Nah, jadi kita tinggal kalikan. R-nya kita pakai 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya kan? T-nya berapa? 1350. 1350. Nah, baru tentukan berapa ln dari 0,792. Nanti hasilnya positif atau negatif ini? Positif. Positif ya, karena kalau ln dari pecahan adalah negatif. Jadi negatif kali negatif adalah positif. Nah, coba kalian hitung berapa kalian dapat.
Positif 2,615, Mem. 2,615. Siapa tadi yang jawab? Saya, Mem. Evalina. Oke. Evalina dapat 2,615. Yang lain? 2.615, Mem. 2.615. Nah, jadi lebih mendekati jawabannya Erika ya. Nah, saya dapatnya 2.590 joule per mol. Oke, joule per mol. Oke. Nah, saya tunjukkan ya satu persatu. Nah, ini perlu kalian catat atau karena sudah kalian kerjakan nggak perlu? Perlu nggak dicatat ini? Perlu, Mem. Perlu? Oke, silakan catat ya. Tapi sudah jelas kalian cara setup tabel APK kan? Sudah, Mem. Sudah. Oke, good. Oke, selesai nih? Sudah, Mem. Oke, nah coba ini perlu. Sudah? Selesai nih ya? Udah, Mem. Oke. Nah, baru ini. Ini perlu dicatat. Perlu dicatat. Oke. Nah, ini dia KP, KX-nya. Ya kan? Nah, terakhir delta G-nya adalah dengan memakai negatif RT ln KP. Nah, jadi delta G-nya kita dapat 2.590 joule per mol. Oke. Nah, jadi hari ini kita banyak ya latihan-latihan soal ya. Nah, jadi saya harap minggu lalu kan kita banyak teori ya, teori. Bahkan ada satu pertanyaan Patricia kalau nggak salah minggu lalu saya awalnya nggak bisa jawab ya kan. Akhirnya setelah kita bergerak ke teori berikutnya, saya bisa menjawabnya ya. Nah, jadi sering juga gitu, bukan berarti saya tahu semua juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika saya mempersiapkan kelas ya, saya juga belajar. Nah, jadi ketika kita di kelas gini bukan hanya kalian yang belajar, saya pun terus-menerus belajar ya. Nah, oke. Nah,
Sekarang kita masuk ke ketergantungan suhu pada konstanta kesetimbangan atau persamaan Van Hoff, ya, persamaan Van Hoff. Nah, dari tadi kita sudah belajar KP, KX, ya kan, KP, KX, derajat disosiasi. Nah, sekarang kita bisa lihat, ya kan, kalau KP itu dia tidak bergantung pada tekanan. Ya, KP tidak bergantung pada tekanan. Tetapi misalnya komposisi sistem itu ya baru bergantung pada tekanan. Ya, komposisi sistem bergantung pada tekanan, tapi nilai KP tidak bergantung pada tekanan. Nah, tapi lain dengan suhu. Nah, kalau suhu ini kita lihat nanti akan ada perubahan dari energi bebas Gibbs, ya. Jadi makanya kalau nilai KP ini dia tidak bergantung pada tekanan, tapi perubahan tekanan akan mengubah komposisi sistem pada saat kesetimbangan. Oke. Nah, jadi suhu parameter dari si energi bebas Gibbs. Nah, jadi makanya nilai dari delta G not reaksi itu bergantung pada suhu. Nah, ya, oke. Nah, jadi karena itu kita bisa lihat di sini, ya kan, pada suhu dan tekanan konstan. Nah, jadi kalian lihat di sini, pada suhu dan tekanan konstan, delta G T2 dibagi T2 dikurang delta G T1 dibagi T1 sama dengan delta H not dikali seper T2 dikurang T1. Ya, coba kalian catat. Sudah? Selesai dicatat? Sudah, Mem. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita substitusikan delta G naught sama dengan negatif RT ln K. Ya, K. Oke, ln K. Nah, jadi kita masukkan berarti di sini negatif RT2 ln K2, ya kan, dikurang negatif RT1 ln K1. Nah, masing-masing kita harus bagikan dengan temperatur yang bersangkutan. Jadi kalau di sini negatif RT2, di sini T2 bagi T2. Nah, di sini RT1 dibagi dengan T1. Nah, ini sama dengan delta H naught, ya kan, dikali 1 per T2 dikurang dikurang 1 per T1. Nah, jadi persamaan 7 ini itu yang kita sebut sebagai persamaan Van Hoff. Ya. Persamaan 7 inilah persamaan Van Hoff. Oke. Bisa nggak kita sederhanakan persamaan 7 ini? Bisa nggak kita sederhanakan? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Gimana jadi penyetaraannya? Inka-nya yang dikali sama RT ln K2 dikurang K1. RT ln K2 K2 dikurang K1. dikurang K1. Oke. Nah, jadi kalau ln dikurang ln bisa kita sederhanakan jadi apa?
Nah, makanya kita sederhanakan jadinya ini ln K2 dibagi K1 sama dengan negatifnya kita pindah ke sini, delta H0 dibagi R, R-nya kan tadinya di sini kan, dikali 1/T2 dikurang 1/T1. Nah, inilah dia persamaan Van Hoff tadi. Nah, persamaan Van Hoff ini melambangkan bahwa konstanta kesetimbangan yang K ya, itu ada ketergantungannya pada suhu, tapi bukan Kp. Jadi bedakan Kp, Kx, baru K. Ya, kalian harus bedakan. Oke? Nah, jadi di sini bahwa ada ketergantungan K ya pada suhu. Selesai ini? Selesai, Mem. Sudah. Ada yang harus saya perbaiki dulu. Oke, ya kita lanjut. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada juga kaitan entalpi dengan energi bebas Gibbs ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini, ya kan, ini, ya kan, berarti misalnya ya, misalnya T ini kita anggap sebagai variabel. Nah, ini bisa dijadikan kalau misalnya kita gambarkan garis lurus ya, garis lurus, berarti gradien dari garis lurus tersebut adalah negatif delta H0 per R. Nah, jadi kalau misalnya kita plot ya, kita plot K terhadap seperti suhu. Nah, jadi berarti gradiennya itu adalah si entalpi, ya, entalpi dibagi R. Nah, jadi makanya delta H ini yang kita sebutkan ini, ya kan? Ini kan ln K2 dibagi K1 sama dengan negatif delta H0 dibagi R, nah, dikali seperti 2 dikurang seperti 1. Nah, ini persamaan 8. Nah, ini asumsinya itu inilah Gibbs-Helmholtz. Ada kalian pelajari nggak semester lalu? Gibbs dengan Helm. Ada loh. Ada kan? Ada. Gas dan termo ada kan? Iya, Mem. Gibbs dan Helmholtz. Jadi kalian lihat lagi catatan gas dan termo kalian ya. Nah, dari catatan gas dan apa sama saya kalian gas dan termo? Tidak. Enggak ya. Oke. Nah, jadi dari gas dan termo juga kita ada belajar Gibbs dan Helmholtz. Nah, di sini dia delta H0 ini berlaku untuk Gibbs dan Helmholtz ini kalau si delta H0-nya sendiri tidak bergantung pada suhu, ya. Nah, jadi itu yang harus kalian perhatikan. Nah, jadi makanya kalau kalian plot ya lnk terhadap seperti ya, si gradien dari plot itu adalah negatif delta H0 per R. Nah, jadi kalau kalian tahu misalnya sekumpulan data nilai K-nya terhadap suhunya, nah, baru kalian plot, kalian bisa tentukan nilai entalpinya. Nah, berarti plot itu kita sebut sebagai
plot Van Hoff, ya, plot Van Hoff. Oke. Nah, udah jelas ini ya? Jelas, Mem. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang coba kerjakan ini. Kita masih ada waktu berapa menit kita, Erika? Ada berapa menit lagi? Ada waktu 13 menit lagi, Mem. 13 menit lagi. Nah, ini ketahui kan? K-nya 0,260 pada 25 derajat Celcius. Nah, delta H reaksinya, delta H naught-nya adalah 32,6 kilojoule. Nah, berapa nilai K pada 37 derajat Celcius? Nah, coba kalian hitung. Pakai persamaan Van Hoff tadi, ya kan? Benar nggak? Iya, Mem. Hmm. Berapa nilai K2-nya? Ada yang udah dapat? Nilai K2-nya? 0,04, Mem. Ya, 0,04 ya, 0,04. Nah, jadi kita dapat di sini nilai K2-nya adalah 0,04. Oke. Nah, ini perlu kalian catat atau tidak? Hah? Perlu, Mem. Mem. Perlu? Oke. Dari mana? Dari sini? Ini enggak kan? Ini enggak perlu kan? Sudah Udah. selesai, Mem. Nah, ini udah selesai kan? Nah, ini yang perlu? Iya, Mem. Oke, silakan. Sudah? Sudah, Mem. Oke, sudah ya. Nah, jadi di sini peningkatan nilai K2 berbanding lurus dengan peningkatan suhu. Nah, jadi makanya reaksinya ini adalah reaksi endotermik. Makanya tadi entalpinya dia nilainya apa? Entalpinya nilainya adalah positif, ya kan? Nah, jadi makanya naik suhunya, naik nilai K-nya, makanya berkaitan dengan reaksi endotermik. Ini perlu kalian catat. Perlu dicatat nggak? Sudah, Mem. Sudah, oke. Oke, baru di sini ada lagi catatan bahwa kenaikan suhu akan menghasilkan peningkatan pembentukan produk. Ya, tapi kalau tidak seperti perubahan dalam tekanan. Nah, jadi kalau perubahan suhu mengarah kepada perubahan nilai
konstanta kesetimbangan. Ya, jadi kalau suhu berubah, akibatnya nilai konstanta kesetimbangan itu akan berubah. Oke? Nah, saya lihat dulu. Nah, kalau ini kalian bisa prediksikan nggak jawabannya? Jadi kita ada entalpi dari PCl ya dengan CCl. Nah, ini kita nggak hitungan ya, cuman kita prediksikan. Kalau menurut kalian kenaikan suhu ya, prediksi apakah terjadinya kenaikan suhu tidak menyebabkan derajat disosiasi reaksi yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau misalnya naik suhu, bagaimana derajat disosiasinya? Lebih besar Naik atau lebih kecil? lebih besar. Lebih Besar. besar. Ya. Ya, lebih besar. Alasannya apa lebih besar? Karena suhunya. Ya? Kenapa, Sardes? Kenapa? Apa alasannya, Mek? Benar lebih besar. Tapi kenapa lebih besar? Karena jika suhunya naik, maka derajat disosiasinya juga akan lebih besar. Oke. Jadi jawabannya, ya kan? Kalau entalpi reaksi ini kan entalpi produk dikurang reaktan, ya kan? Nah, jadi kenapa dia lebih besar, ya kan? Alasannya adalah kenaikan suhu ini, ya kan, meningkatkan nilai konstanta kesetimbangan. Nah, kalau konstanta kesetimbangan meningkat, otomatis derajat disosiasinya juga meningkat. Karena kalian lihat di perhitungan K itu ada nggak kaitannya dengan derajat disosiasi? Ada nggak? Hah? Ingat nggak tadi yang soal-soal awal tadi? Ada nggak kaitannya? Yang kita teori awal tadi, misalnya contohnya aja ini, KX. KX itu sama dengan 2 alfa dibagi 1 tambah alfa pangkat 2, ya kan, dibagi 1 kurang alfa ditambah 1 kurang alfa. Atau 4A pangkat 2 dibagi 1 kurang alfa pangkat 2. Oke. Nah, jadi tadi katanya suhu meningkat, K meningkat. Nah, kalau K meningkat gini, alfa meningkat juga nggak? Meningkat kan? Derajat disosiasi meningkat kan? Nah, jadi makanya alasannya di sini ya, kenapa derajat disosiasi meningkat? Karena ketika pada suhu yang lebih tinggi, ya kan, ketika ada peningkatan suhu, otomatis konstanta kesetimbangan juga meningkat. Nah, akibatnya derajat disosiasi juga meningkat. Ya, ngerti ya, Sardes? Jawaban kamu sudah benar, tapi alasannya seperti ini, ya. Baik, Mem. Oke? Terima kasih. Oke. Ya udah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah capek hitung-hitungan? Oke, karena sudah capek hitung-hitungan, ya memang kita masih ada sekitar 4 menitan ya. Tapi kita nggak apa-apa, kita hentikan ya. Kalian mungkin habis ini masih ada kelas yang lain. Kita lanjut hari Selasa ya, jam 8 ya. Oke, sampai jumpa hari Selasa. Semoga kalian selalu sehat. Oke, bye.